Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Pemirsa yang berbahagia, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Ya. Baiklah, pada edisi pertama ini pertanyaan yang masuk dari Ibu Ika asal Lombok Timur yang menanyakan tentang apakah benar wanita yang sedang haid pindah madhab ya untuk sementara selama haid, karena pada madhab Syafi'i sangat dilarang untuk membaca Al-Quran, tapi kebanyakan dari kita tetap membaca Quran dalam keadaan haid. Lebih-lebih bagi penghafal Al-Quran. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terkait pertanyaan Ibu Ika soal membaca Al-Quran bagi yang haid, ya kan, menurut ulama-ulama madhab memang dalilnya itu kan la yamassuhu illal mutahharun, ya, di surah Allah la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh kepada mushaf, pada Al-Quran, ya, juga pada kitab yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi ini domirnya kembalinya itu mahallul khilaf, ya kan. Dalam tafsir-tafsir para ulama mengutip ya riwayat dari para sahabat tuh. Kecuali al-mutahharun, orang-orang atau mereka yang disucikan. Siapa al-mutahharun itu juga mahallul khilaf. Ya, mereka adalah malaikat. Mereka adalah yang suci dari syirik. Berarti kalau orang Islam, iya, boleh walaupun ya tidak disyaratkan wudu, kan itu. Nah, ada juga al-mutahharun yang suci dari hadas. Ya, hadas besar, hadas kecilnya itu. Nah, makanya tadi ada pendapat madhab ya Syafi'i, madhab yang lain. Nah, bagi kita ya, mana yang aisar saja, mana yang lebih mudah, ya kan, dan tidak terikat, begitu kan. Nah, kalau ya lebih mudah dan lebih nyaman, ya udah wudu saja, ya kan, atau mandi saja, ya, bukan hanya wudu tapi mandi besar baru baca Al-Quran, itu tentu saja lebih nyaman, ya. Kalau junub memang mayoritas ulama melarang untuk membaca Al-Quran karena sesuai ayat wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian itu junub maka bersucilah, mencakup tatahhur, bersuci dari hadas besar dengan mandi dan bersuci dari hadas kecil dengan wudu, begitu, jadi mencakup. Nah, itu bagi yang junub. Tapi kalau tidak junub, ya hanya tidak punya wudu, nah itu lebih terbuka ya pilihannya. Nah, mana yang lebih mudah saja dan lebih nyaman. Nah, tentu kalau waktunya cukup longgar untuk wudu, itu wudu. Ya, wudu itu sendiri kan sudah punya fadilah dan pahala tentu saja, dan membaca Al-Quran dengan wudu itu tentu lebih nyaman dibandingkan dengan membaca mushaf Al-Quran ya tanpa wudu, kan begitu. Jadi demikian, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Anissa asal Bima. Ya. Saya jadi member produk Mesir yang dijalankan dengan bisnis jaringan. Saya ingin lebih paham tentang bisnis MLM yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. MLM itu multi level marketing. Jadi
pemasaran yang berjenjang, ya kan, dengan menggunakan jaringan. Jadi bukan penjualan langsung, ini menawarkan barang lalu beli, enggak, tapi ini melalui jaringan. Bisa saja jaringannya itu sederhana, bisa tidak sederhana, kan begitu ya. Nah, jadi bentuk pemasaran apapun boleh pada dasarnya, ya, sebab itu masalah muamalah. Jadi kita memasarkan ini satu tangan saja boleh, dua tangan boleh, tiga tangan boleh, ya, lalu pakai jaringan boleh. Yang penting tentu saja pagar-pagarnya jangan nabrak pada larangan syariat, ya, yaitu hal yang haram. Pertama, barang yang dijual itu harus barang yang halal, ya kan, bukan barang bajakan, ya kan, dan legal tentu saja secara hukum, ya kan, ya. Yang kedua, tentu jelas, ya, berapa, ya kan, harganya, supaya tidak terjebak pada goror, ya. Wah, harus jelas ini barang, ya kan, kualitasnya seperti ini, harganya kian, tapi jatuhnya adalah setelah berapa tangan, yaitu jelaskan. Jangan sampai, wah ini lama kok gitu kan, seminggu baru nyampe misalnya kan. Nah, jadi harus jelas ini barang harganya sekian, tapi melalui tadi marketing jatuhnya itu ya tidak sehari. Ini ya kalau untuk Jabodetabek misalnya 3 hari, luar Jawa misalnya sepekan. Itu harus clear, wuduh, jangan ada jahalah, ketidakjelasan. Nah itu ya kan. Dan begitu sampai, ya tentu saja barang sesuai dengan yang diinformasikan bahwa begini kualifikasi barang itu ya cocok begitu kan, sesuai dengan yang dipromosikan, sehingga tidak ada kadzib, tidak ada kedustaan, ya itu. Nah, kemudian tentu para anggota jejaring itu kan tentu ada imbalannya, ya kan. Nah, juga harus jelas mereka diperlakukan secara adil. Jadi adil. Jadi jangan sampai kalau daftar jadi anggota duluan, member itu belakangan bisa agak rugi kan. Itu lebih menguntungkan member yang daftar duluan. Nah, tidak demikian itu. Harus berdasarkan usaha. Itu istilah binary. Nah, model begitu, sistem binary tidak boleh. Oleh OJK saja dilarang. Jadi harus ya prinsip keadilan. Itulah MLM yang halal. Kalau salah satu sifat dari hal-hal tadi ya tidak terpenuhi, ya itu tentu saja tidak halal jadinya. Jadi bukan MLM-nya, tapi apa persyaratan-persyaratannya. Itu wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Adnan asal Bekasi, ya. Saya ingin bertanya, kalau kita ingin menjadi reseller dari penjualan emas mini ataupun antam, dan transaksinya itu kita bayar dulu, kemudian barang dikirim melalui jasa pengiriman. Karena memang jarak yang lumayan jauh, apakah ada unsur ribawi dalam hal transaksi tersebut? Riba itu adalah ziyadah, tambahan kewajiban untuk membayar. Ya, setelah disepakati ini kewajiban atau utangnya berapa, sekian. Karena ada tambahan waktu 1 hari, 1 pekan atau berapa, nah jadi nambah
dengan bertambahnya waktu, itulah riba. Ya. Tapi kalau transaksi itu berapa lapis pun, tapi reseller atau reseller ya mirip dengan tadi MLM kan, berlapis, silakan itu. Asal begitu nyampe, atau ketika akan nyampe, Anda harus bayar sekian sesuai dengan tentu perjanjian. Oke. Nah, lalu dan tidak ada tambahan lagi kan. Jadi semuanya itu jelas gitu ya kan, tidak ada sesuatu yang berubah. Jadi komitmen sesuai dengan apa adanya ya. Kalau transaksinya di awal ya. Iya, transaksi di awal berarti kan ada muaadah namanya, janji. Baik, sekarang kalau nanti muaadah boleh, ya. Bisa saja kontan, sekarang kirim, ya karena jaraknya dekat, sekarang nyampe bisa saja. Bisa saja nyampainya sehari, 2 hari, 3 hari, nggak apa-apa kan. Asal ya sudah diinfokan. Kalau ini pakai COD atau apa istilahnya. Kalau ini pakai pengiriman ya sekian hari. Karena ini di luar Jabodetabek tuh sekian hari kan, begitu. Asal jelas begitu kan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik rugi waktu maupun rugi barang gitu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Yuri asal Bogor. Ya. Di instansi saya diberikan peraturan apabila masing-masing kita belanja online dan paket ditujukan alamatnya ke instansi, maka dikenakan biaya 2.000 untuk biaya jasa yang mengambil paket kita. Nah, setiap kita terlambat mengambil paket, maka per hari didenda Rp1.000. Apakah hal ini dimasukkan dengan riba? Itu kan perjanjian dengan instansi ya, tempat barang itu dititipkan. Nah, lalu tentu instansi itu akan menunjuk orang lah ya, pegawai karyawannya untuk menjaga. Mungkin kiriman itu akan banyak dijaga, ya akan disimpan. Lalu tentu pada waktunya diserahkan kepada yang memesan, kan begitu. Nah, tentu ada cost di situ. Nah, untuk cost itu tidak mungkin instansi memikulnya kan, akan ditetapkan, dipungut ke pengirim. Nah, bagaimana ketentuannya? Nah, ayo supaya adil, bisa by kilogram kan bisa, sesuai dengan bobot beratnya kiriman bisa by time ya, sesuai dengan waktu. 1 hari sekian, 2 hari, nah itu prinsip keadilan itu kan. Atau jarak ya, kalau jarak tidak karena langsung di situ kan. Nah, jadi asal ya hal-hal tadi itu dijelaskan, tidak ujug-ujug. Ini barang ente nih, ini bayar sekian. Wah, kan kaget itu. Lah kok bayar sekian? Iya, ini kan untuk instansi. Jadi instansinya harus tentu saja bijak, punya aturan. Itulah instansi yang profesional, kan begitu. Tidak ya ujung-ujung ya, itu kan bikin nanti jadi sengketa kan itu. Wallahu a'lam.